Saudara, Kutai Kartanegara atau Kukar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dan menjadi salah satu wilayah IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini memiliki sejumlah program-program unggulan yang cukup sukses untuk memajukan daerahnya, seperti dalam hal keterbukaan informasi publik, keterdepanan dalam ekonomi kreatif, serta kesuksesannya menjadi lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Lantas seperti apa upaya yang dilakukan pemerintah Kutai Kartanegara dalam menjalankan program-program tersebut akan kita bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Winda Anggreni di Bincang Kita. Saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya pada hari ini Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bincang Kita. Pak Bupati, agar masyarakat lebih mengenal terkait dengan Kutai Kartanegara, Kukar di Provinsi Kalimantan Timur, boleh dijelaskan seperti apa profil singkat dari kabupaten ini, kemudian potensi-potensi yang dimiliki seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi Kabupaten Kutai Kartanegara ini salah satu dari 10 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Profilnya, luasnya lebih kurang 27.263 km. Pesisirnya, lautnya lebih kurang 4.097 km persegi. 20 kecamatan, 193 desa, 44 kelurahan. Potensi Kutai Kartanegara itu lebih didominasi oleh seperti minyak, gas, batu bara, bahan galian lainnya, terus sektor kehutanan, sektor perkebunan, dan juga sektor pertanian. Jadi lebih kurang sekitar 62% struktur ekonomi Kutai Kartanegara itu ditopang oleh industri ekstraktif, sumber daya yang tak terbarukan. Nah, dengan kekuatan ini kami mendesain kebijakan untuk melakukan transformasi struktur ekonomi dari sumber daya yang tak terbarukan kepada sumber daya yang bisa diperbaharui. Di antaranya sumber daya manusia, bidang pertanian dalam arti luas. Oke, yang menarik juga dari Kutai Kartanegara ini karena juga menjadi salah satu wilayah dari IKN Nusantara. Disebutkan menjadi penyangga IKN, benar seperti itu, boleh diceritakan Pak? Kutai Kartanegara itu bukan penyangga, mitra. Oke, mitra. Karena sejak awal pada saat pembahasan RUU IKN itu kami mengusulkan bukan penyangga. Kalau penyangga itu istilah ini, kalau kami nggak kuat nyangganya nanti roboh kan gitu. Makanya kami usulnya mitra. Mitra ini dengan semangat bahwa ini maju bersama, dibangun bersama, harapannya seperti itu. Jadi mitra IKN gitu. Tapi bagaimana langkah upaya strategis nih dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi mitra yang kuat dalam pembangunan IKN? Ya, tentunya kalau dilihat kebijakan IKN ini, memang harapan kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tentunya masyarakat secara umum, Kutai Kartanegara mitra ini juga nanti harus majunya bersama. Tentunya hari ini kami juga fokus berkaitan dengan bagaimana infrastruktur yang ada di Kutai Kartanegara seperti jalan yang harus mengakses ke IKN itu juga sudah kami persiapkan rencana-rencananya, dan bagaimana kami mempersiapkan sumber daya manusia Kutai Kartanegara yang mempunyai daya saing sehingga nanti juga bisa turut ambil bagian di dalam menyambut IKN ini. Terus kami juga berupaya bagaimana meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Kami juga memperbaiki infrastruktur pariwisata
Karena keunggulan Kukar itu juga ada wisata alam, wisata religinya seperti itu. Jadi semua sektor ini kemudian harus terus dibangun ya Ya, seperti itu Pak, ditingkatkan. ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kan yang menjadi dua kabupaten penting dalam pembangunan IKN ini tidak hanya Kukar tapi juga Panajam Pasir Utara. Bagaimana kemudian sinergi, kolaborasi agar pembangunan IKN ini sukses ke depannya? Seperti apa Pak Bupati? Kan kalau bicara IKN ini Mbak, kan ada badan otoritanya. Kalau seperti kami Kutai Kartanegara ini, itu kan daerah pengembangannya. Nah, jadi seperti hal-hal nanti koordinasi bagaimana penanganan persiapan masalah aset-aset pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena kan ada seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa itu semuanya masuk ke wilayah otorita IKN. Tentunya pada waktunya nanti bagian ini kan harus tertangani menjadi tanggung jawab Badan Otorita IKN. Nah itu soal ini sudah kami persiapkan dan juga nanti aparatur kami yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, nanti wilayah kecamatan yang masuk IKN ini kan nanti akan dipersiapkan juga bagaimana nanti semuanya berada di bawah Badan Otorita IKN. Jadi sifatnya karena memang kami ini daerah pengembangan, kebijakan ini kebijakan secara nasional, intinya kami kalau dari sisi bagaimana persiapannya Mbak nanya, kami mengikuti bagaimana instruksi dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan langkah-langkah lebih lanjutnya seperti itu. Tapi tentunya sudah siap juga untuk bersinergi dan juga terus berkolaborasi untuk pembangunan IKN ke depannya ya Pak Bupati. Lalu kemudian dari Kukar sendiri, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ini juga mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan atas kontribusi dalam keterbukaan informasi publik. Boleh diceritakan seperti apa penghargaan yang diraih ini, kemudian keterbukaan informasi publik di Kukar itu seperti apa Pak Bupati? Jadi kami ada satu program, namanya program inovasi itu Disapa. Disapa itu digitalisasi pelayanan publik. Jadi kami menetapkan kebijakan itu yang dilaksanakan oleh setiap dinas badan organisasi perangkat daerah, baik tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, sampai ke desa, itu diharuskan untuk minimal satu, harus membuat program inovasi yang berbasis kepada digitalisasi. Nah, jadi Disapa itu suatu inovasi kami di tingkat kabupaten untuk bagaimana layanan ini bisa lebih cepat, mudah diakses. Itu kami menyesuaikan beradaptasi dengan era sekarang karena sudah digitalisasi. Jadi berjalan dengan baik. Alhamdulillah mendapat apresiasi dari Kompas TV. Wah, selamat ya Pak ya atas apresiasi yang kemudian sudah diraih. Kemudian tidak hanya Disapa tadi yang sudah dijelaskan, katanya juga ada program yang namanya Kukar Idaman. Apa ini Pak? Ada kepanjangannya kah atau memang Kukar ini? Kukar Idaman itu filosofi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi idaman itu secara etimologi sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, sesuatu yang diidam-idamkan. Secara terminologinya, idaman itu inovatif, daya saing, mandiri. Oke. Cita-cita kami, Kabupaten Kutai Kartanegara itu masyarakatnya daerah masyarakat yang inovatif, daya saing, mandiri. Jadi, kalau Kukar Idaman itu filosofi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021. Wah, filosofi dan juga cita-cita untuk menjadi idaman ya, seperti itu. Oke Pak Bupati, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut ini. Saudara tetaplah bersama kami di Bincang Kita.